Selamat siang, Pak Ivan. Di sini saya Naisya Bila Sukmana Diva dengan NIM 2022 0453 0014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas etika rekayasa teknik, di mana topik yang saya ambil yaitu chip Neuralink. Di mana saya akan membahas pengertian chip Neuralink terlebih dahulu. Apa sih chip Neuralink? Chip Neuralink adalah perangkat implan otak yang dikembangkan oleh perusahaan Neuralink, dirancang untuk mendeteksi dan merangsang aktivitas neuron, memungkinkan komunikasi dua arah antara otak dan perangkat eksternal seperti komputer. Dengan teknologi ini, chip dapat membantu dalam pengobatan gangguan neurologis, pengendalian perangkat dengan pikiran, serta meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi otak. Proses implantasinya menggunakan robot presisi tinggi untuk menanamkan elektroda dengan aman, memungkinkan chip untuk mengumpulkan data saraf dan berinteraksi secara nirkabel dengan teknologi lain. Di mana saya akan menggunakan analisis timbangan data, dan timbangan data merupakan suatu metode pengukuran secara kuantitatif untuk menentukan kecenderungan suatu data, apakah lebih berat ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan pembobotan data. Salah satu manfaat timbangan data dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan dengan lebih objektif dan cepat. Pada timbangan data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu arah kiri dan arah kanan yang merepresentasikan dua sisi yang berbeda, seperti setuju dan tidak setuju, baik atau buruk, dan positif dan negatif. Nah, tentunya pada analisa timbangan data sendiri saya menggunakan dampak positif dan dampak negatif dari chip Neuralink tersebut untuk mengetahui hasil total pembobotannya gitu, bahwa nantinya akan lebih cenderung dari mulai setuju atau kurang setuju sampai dengan setuju sekali. Nah, di sini dampak positifnya, pertama, membantu mengembalikan fungsi motorik pada pasien dengan gangguan saraf. Yang kedua, bisa memperbaiki kemampuan memori dan pembelajaran. Yang ketiga, memungkinkan kontrol perangkat elektronik atau robotik dengan pikiran jadi lebih mudah. Yang keempat, memajukan penelitian tentang aktivitas dan fungsi otak. Dan yang kelima, menawarkan solusi baru untuk pengobatan gangguan neurologis. Nah, di sini ada juga dampak negatifnya. Pertama, potensi pelanggaran privasi melalui akses ke data otak. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu. Yang ketiga, risiko manipulasi mental atau kontrol individu. Yang keempat, potensi risiko kesehatan dari penggunaan jangka panjang. Dan yang terakhir, bisa mengurangi kemampuan alami manusia karena ketergantungan pada teknologi tersebut. Oke. Setelah saya menyebar survei analisa timbangan data saya, diperoleh hasil ini untuk timbangan data positif. Begini. Didapatkan data 10, 8, 9, 4, 10, 0, 3, 6, 9, 8, 10. Ini hasil dari ini dikalikan ini menjadi 10. Di sini timbangan data negatifnya. Oke. Di sini pengolahan data untuk yang negatif, di mana menggunakan metode pembobotan linear dan juga selisih antara orde 1 dan orde 2. Oke. Nah, untuk metode pembobotan linearnya di sini didapatkan 2,24 dari hasil rata-rata DXBT. Nah, di mana ini bobot timbangan BT-nya melalui persen dari 0 ada minus 1,5% sampai dengan minus 7,5%, dan juga 1,5% sampai dengan 7,5%. Nah, setelah itu bobot timbangan data didapatkan DXBT-nya sebagai berikut nih. Minus 1,125, 00, minus 0,6, 00, 0,3, 0,6, 1,485, 0,72, 1,125, dan didapatkan metode pembobotan linearnya 2,24. Nah, selanjutnya menggunakan selisih antara orde 1 dan orde 2, di mana di sini D1 didapatkan 7,36 dan D2 didapatkan 5,11, yaitu didapatkan 2,26 kurang lebih. Berarti terbukti sama dengan pembobotan linear dan selisih RO1 dan RO2.
Nah, di sini juga ada menggunakan metode timbangan data linear dan diperoleh juga 2,25 yang berarti terbukti sama juga, dan data ini berarti cenderung berat ke kanan sejauh 2,25 dan total bobotnya diperoleh juga 2,2. Di sini untuk positif menggunakan saya mengambil satu saja, yaitu pernyataan satu di mana dampaknya itu membantu mengembalikan fungsi motorik pada pasien dan gangguan saraf. Diperoleh metode pembuatan linearnya condong ke kiri ini, minus 0,045. Berarti ada di 0,0 sini. Oke. Dan untuk rata orde 1 dan orde 2-nya di sini D1 didapatkan 7 dan D2-nya didapatkan 7,5 dan didapatkan selisihnya minus 0,05, jadi kurang lebih terbukti sama gitu. Nah, data juga berat ke kiri berarti sebanyak minus 0,05. Selanjutnya untuk yang metode timbangan data linearnya juga di sini menghasilkan data cenderung berat ke kiri juga, yaitu sebesar minus 0,045, berarti terbukti sama juga, dan berat condongnya sama juga ke kiri sebanyak minus 0,045. Data linearnya untuk presentasi kelebihan berat data atau KD yaitu dihasilkan dari tadi menggunakan metode pembuatan linear 2,24 dan dibagi 7,36. Nah, dihasilkan dari MPL 2,24 dan dibagi dari D1 7,36. Nah, dihasilkan persentasinya itu 30%. Nah, perkalian panjang skala tengah hingga kanan kan 6 skala. Dan jadi 30% tersebut dikali 6. Nah, hasilnya 1,82. Dan 1,82 itu berada di antara sangat sedikit 7 sampai sedikit setuju. Ini untuk yang positif pertanyaan 1. Negatif pertanyaan 1. Nah, di mana ini perhitungan ATD total, di mana ini merupakan hasil dari total gabungan positif dan negatif pertanyaan 1. Didapatkan hasil segini, dan kemudian untuk ATD total bobotnya didapatkan 1,68 untuk total gabungan positif dan negatif pertanyaan 1. Nah, di sini ada rekapitulasi hasil pembobotan. Di mana tadi telah dihitung tuh ada 1,82 untuk yang satu, berarti cenderung sangat sedikit 7 sampai sedikit 7. Nah, dan sampai seterusnya ini juga nih ada dengan presentasinya minus 0,44 dengan panjang skalanya minus 2,65, berarti berada di sedikit menolak sampai menolak. Dan ini pembobotan totalnya yang pertama ini di sini dari mulai netral sampai sangat sedikit setuju, dari netral sampai sangat sedikit setuju, dan netral sampai dengan sangat sedikit setuju. Untuk yang keempat di sini gabungan positif negatifnya, netral sampai ragu sampai dengan sangat sedikit menolak, netral sampai dengan, dan terakhir netral sampai dengan sangat sedikit setuju. Nah, untuk metode lain yang digunakan yaitu metode skewness, di mana metode skewness itu mengukur asimetri distribusi data dengan skewness positif menunjukkan data miring kanan dan negatif ke kiri. Berat ke kanan berarti setuju dan ke kiri tidak setuju. Dan di sini didapatkan untuk rekapitulasinya dari 1 itu berarti menceng kiri dan berat datanya untuk kemencengannya ada di kanan, berat datanya kiri, berarti untuk yang positif 1 tidak setuju begitu, dan seterusnya. Dan ini juga merupakan totalnya dari gabungan positif dan negatif pertanyaan 1, kemencengannya kiri semua dan berat datanya kanan. Berarti hampir setuju. Nah, untuk analisis timbangan kreativitas
Di sini penggunaan ATD itu bisa diterapkan di beberapa kegiatan lainnya, tidak hanya kuesioner. Contoh analisis metode lain yaitu seperti pemilihan ketua OSIS pada suatu SMA menggunakan pemungutan suara. Dengan begitu data yang diperoleh dapat menggunakan metode ATD. Dengan begitu data yang disajikan dapat lebih terorganisir dan dapat mudah disampaikan. Terima kasih atas kesempatan presentasinya Pak Igun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.